Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan presentasikan tentang bab perspektif analisis. Perkenalkan, saya Dimas Asafika kembali dengan NIM 1216 dan rekan saya Maharani Lukita Putri dengan NIM 1217 dan rekan saya yang tentunya Muhammad Yusuf Effendi dengan NIM 1219. Materi pertama yaitu proses proyeksi yang akan disampaikan oleh Maharani Lukita Putri. Yang pertama adalah proses proyeksi pada laporan keuangan. Tingkat yang diharapkan dari aktivitas makroekonomi, analisis yang dilakukan perlu menggabungkan estimasi yang terkait dengan pertumbuhan secara keseluruhan dalam perekonomian dan pertumbuhan yang diharapkan dari penjualan riset retail secara khusus. Lalu landscape kompetitif, yaitu perubahan pada landscape kompetitif akan mempengaruhi proyeksi atas unit penjualan maupun kemampuan target untuk menaikkan harga. Bauran toko baru dan lama, analisis harus mempertimbangkan rencana ekspansi yang diumumkan oleh manajemen. Ini adalah contoh laporan laba rugi target pada tahun 2003 sampai 2005. Nah, pada proyeksi laporan laba rugi target estimasi tahun 2006. Yang pertama adalah penjualan $52.204 sama dengan $46.839 dikalikan 1,11455. 1,1145 ini didapat dari pembagian 46.839 dolar dibagi 42.025 dolar. Yang kedua adalah laba bruto 17.157 dolar didapat dari 52.204 dolar dikali 32,866%. Yang ketiga ada beban pokok penjualan, hasilnya 35.047 dolar didapat dari 52.204 dolar dikurangi 17.157 dolar. Yang keempat ada penjualan umum dan administrasi yang hasilnya 11.741 dolar didapat dari 52.204 dolar dikali 22,49%. Yang kelima penyusutan dan amortisasi, hasilnya 1.410 dolar didapat dari 22.272 dolar dikali 6,333%. Yang keenam ada bunga yang hasilnya 493 dolar didapat dari 9.538 dolar dikali 5,173%. Yang ketujuh ada laba sebelum pajak yang hasilnya 3.513 dolar didapat dari 17.157 dolar dikurangi 11.700. Lalu yang kedua ada proyeksi laporan posisi keuangan. Yang pertama diproyeksikan aset lancar selain kas menggunakan proyeksi penjualan atau beban pokok penjualan dan rasio perputaran. Yang kedua diproyeksikan kenaikan aset tetap dengan estimasi pengeluaran modal dari tren historis atau informasi yang diperoleh dari bagian MD&A pada laporan tahunan. Yang ketiga diproyeksikan liabilitas jangka pendek selain utang menggunakan proyeksi penjualan atau beban pokok penjualan dan rasio perputaran. Yang keempat diperoleh bagian jatuh tempo utang jangka panjang dari catatan kaki utang jangka panjang. Yang kelima diasumsikan utang jangka pendek lain tidak berubah dari saldo tahun sebelumnya kecuali mereka menunjukkan tren yang diketahui.
Yang keenam, diasumsikan saldo awal piutang jangka panjang sama dengan utang jangka panjang periode sebelumnya dikurangi bagian yang jatuh tempo. Yang ketujuh, diasumsikan kewajiban jangka panjang lain sama dengan saldo tahun sebelumnya. Yang kedelapan, diasumsikan estimasi awal dari saham biasa sama dengan saldo tahun sebelumnya. Yang kesembilan, diasumsikan saldo laba sama dengan saldo tahun sebelumnya ditambah atau dikurangi laba rugi neto lalu dikurangi dividen yang diperkirakan. Yang terakhir, diasumsikan akun ekuitas lain-lain sama dengan saldo tahun sebelumnya. Berikut ini adalah contoh laporan posisi keuangan target pada tahun 2003 sampai tahun 2005. Rumus dari tingkat perputaran piutang usaha sama dengan penjualan dibagi saldo piutang usaha. Lalu, rumus dari proyeksi piutang usaha adalah proyeksi penjualan dibagi tingkat perputaran piutang usaha. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam proyeksi laporan keuangan. Yang pertama yaitu hitungan piutang. Di sini dapat ditemukan dengan hasil 5.650 dolar dengan cara penjualan dibagi perputaran piutang. Selanjutnya yang kedua, temukan hasil 6.001 dengan cara beban pokok penjualan dibagi perputaran persediaan. Yang ketiga, aset lancar lain. Di aset lancar lainnya tidak ada perubahan, artinya aset tetap. Temukan jumlahnya yaitu 25.629 dolar dengan cara saldo tahun sebelumnya ditambah estimasi pengeluaran modal 52.200 dolar dikali 6,431% bagi presentasi penjualan. Yang kelima yaitu akumulasi penyusutan. Di sini cara mencarinya yaitu saldo sebelumnya ditambah estimasi penyusutan. Yang keenam yaitu aset tetap neto. 25.629 dolar dikurangi 6.822 dolar. Selanjutnya aset jangka panjang lain tidak ada perubahan. Yang kedelapan, utang usaha ditemukan 6.441 dengan cara mencarinya yaitu beban pokok penjualan dibagi perputaran utang. Yang kesembilan yaitu bagian lancar utang jangka panjang. Jumlah yang dilaporkan pada catatan kaki utang jangka panjang sebagai bagian yang jatuh tempo pada tahun 2006. 10. Biaya yang masih harus dibayar 1.820 dolar. Mana cara mencarinya itu penjualan dibagi perputaran biaya yang masih harus dibayar. Yang ke-11 yaitu utang pajak sebesar 350 dolar. Dengan cara mencari yaitu beban pajak sebesar 1.328 dikali 26,557% utang pajak atau beban pajak. Yang ke-12 yaitu pajak penghasilan tanggungan dan liabilitas lain. Di sini tidak ada perubahan. Yang ke-13 yaitu utang jangka panjang sebesar 8.283 diperoleh dari utang jangka panjang tahun sebelumnya dikurangi skedul jatuh tempo periode ini pada langkah ke-9. Yang ke-14 saham biasa, di sini tidak ada perubahan. Selanjutnya yang nomor 15 yaitu bagi saham. Tambahan modal store tidak ada perubahan. Yang 16 yaitu laba sebesar 13.054 dolar. Saldo laba tahun sebelumnya ditambah 2.185 proyeksi laba neto dikurangi 276 dolar. Estimasi dividen sebesar 0,31 dolar per lembar saham dikali 891 juta lembar saham. Yang terakhir yaitu kas. Jumlah yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan total liabilitas dan ekuitas dikurangi langkah 1 di bulan 7. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu proyeksi laporan arus kas. Proyeksi laporan arus kas itu dari laporan laba rugi dan proyeksi laporan posisi keuangan. Yang selanjutnya analisis sensitivitas yaitu proyeksi laporan keuangan terutama didasarkan pada hubungan yang diharapkan antara laporan laba rugi dan akun posisi keuangan.
Dalam contoh ini menggunakan rasio terakhir karena operasi target cukup stabil dan diasumsikan tidak ada perubahan yang signifikan strategi operasinya. Selanjutnya, penerapan analisis prospektif pada model penilaian laba residu. Yang pertama, analisis prospektif merupakan pusat dari analisis efek model penilaian laba residu. Contohnya, menentukan nilai ekuitas pada waktu sebagai penjumlahan nilai buku dan nilai dari sejumlah residu yang diharapkan. Berikut adalah rumus dari analisis prospektif. PT sama dengan BVT tambah E buka kurung LI T plus 1 tutup kurung per 1 plus K pangkat 1 ditambah E RIT plus 2 tutup kurung per buka kurung 1 plus K pangkat 2 ditambah E RIT plus 3 per 1 plus K pangkat 3, di mana BV adalah nilai buku pada akhir periode T. RI T plus N adalah laba residu dalam periode I plus M, dan K adalah biaya modal. Laba residu pada waktu T ditentukan sebagai laba neto komprehensif dikurangi pembebanan atas nilai buku awal, yaitu RI T min K kali BV T min I. Selanjutnya yaitu proses penilaian atau valuasi, membutuhkan estimasi laba neto di masa depan dan nilai buku dari ekuitas saham. Ada 6 parameter estimasi. Yang pertama, pertumbuhan penjualan. Yang kedua, margin laba neto dengan perhitungan laba neto bagi penjualan. Yang ketiga, perputaran modal kerja neto dengan cara menghitung penjualan dibagi modal kerja neto. Yang keempat, perputaran aset tetap. Cara menghitungnya yaitu penjualan dibagi aset tetap. Yang kelima, leverage keuangan. Cara menghitungnya yaitu aset operasi dibagi ekuitas. Dan yang terakhir yaitu biaya modal ekuitas. Selanjutnya ini adalah margin laba neto diperkirakan akan meningkat menjadi 9,2% dan 9,4% untuk 2 tahun mendatang dan berlanjut pada tingkat yang sama setelah itu. Laba neto diestimasikan dengan menggunakan proyeksi penjualan dan proyeksi laba margin laba neto sama dengan penjualan dikali margin laba neto. Modal kerja neto dan aset tetap diestimasikan dengan menggunakan proyeksi penjualan dan estimasi tingkat perputaran modal kerja neto dan aset tetap sama dengan penjualan dibagi tingkat perputaran modal kerja. Dan ekuitas diproyeksikan dengan menggunakan rasio aset operasi terhadap ekuitas sama dengan aset operasi sama dengan modal kerja neto ditambah aset tetap. Berdasarkan estimasinya, laba residu tahun 2006 diestimasikan sebagai proyeksi laba neto dikurangi ekuitas awal tahun dikali biaya modal ekuitas sebesar 12,5%. Dan tahun berikutnya selama horizontal diperkirakan dihitung dengan cara yang sama setiap tahun selama horizon perkirakan kemudian didiskontokan pada biaya modal ekuitas sebesar 12,5%. Dan laba residu yang diproyeksikan pada tahun 2011 diasumsikan nilai sekarang ekuitas didiskontokan ke tahun 2005. Penggerak nilai. Model laba residu menentukan harga saham sebagai nilai buku ekuitas pemegang saham ditambah nilai sekarang dari laba residu yang diperkirakan, di mana RI sama dengan NI dikurangi K kali BF. Laba residu juga bisa dinyatakan sebagai bentuk rasio. Berikut kedua hasil observasi yang terkait nyata, yaitu ROE cenderung kembali ke ekuilibrium jangka panjang. Hal ini mencerminkan kekuatan persaingan. Selain itu, tingkat kepembalikan untuk perusahaan yang kurang menguntungkan lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih menguntungkan. Dan
Selanjutnya itu pembalikannya yang tidak sempurna, yaitu masih terdapat perbedaan sekitar 12% antara perusahaan dengan ROE tertinggi dan ROE terendah bahkan setelah 10 tahun. Disebabkan oleh dua hal, yaitu perbedaan risiko yang dicerminkan dalam perbedaan biaya modal itu sebenarnya atau tingkat konservatisme yang lebih besar atau kecil dalam kebijakan akuntansi. Dan ROE dianggap sebagai penggerak nilai value driver karena ROE ini bersifat variabel yang mempengaruhi langsung terhadap harga saham. Lebih lanjut itu ROA dipisahkan ke dalam margin laba dan perusahaan. Komponen-komponen ini juga merupakan penggerakan nilai dan merupakan dua pos masukan yang diproyeksikan dalam valuasi Siminex. Proyeksi margin laba dan tingkat perputaran membutuhkan pertimbangan pola pembalikan khusus dan tingkat penggerakan dari rata-rata jangka panjang ketika estimasi dibuat. Lebih lanjut juga perlu memperhatikan karakteristik industri karena tampilan ini menandai perbedaan pada dimensi margin laba neto perputaran total aset dan perkiraan jangka pendek. Ini untuk analisis likuiditas jangka pendek. Salah satunya alat yang paling berguna adalah perkiraan kas jangka pendek short igni cash forecasting. Perkiraan kas jangka pendek merupakan hal yang penting bagi pengguna informasi atau dalam bagian internal seperti manajer maupun auditor dalam mengevaluasi aktivitas operasi saat ini dan masa depan sebuah perusahaan, dan bisa memikirkan juga menjadi perhatian pola arus kas. Hal ini penting untuk meninjau kembali sifat pola arus kas sebelum menguji modal untuk analisis dan proyeksi arus kas. Kas dan setara kas selanjutnya hanya disebut kas, merupakan aset yang paling liquid.